Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Dan saatnya Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah Engkau, berbicaralah kepada kami. Karena kami sedang menghayati pikiran-Mu Tuhan, dan memaknai hidup kami di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah seluruh pikiran-Mu itu, firman-Mu itu Tuhan, hidup di dalam kehidupan kami, nyata dalam setiap langkah kami, dan kami menjadi berbeda dari dunia ini. Kami memberikan warna, kami memberikan dampak Tuhan dari kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan menerima perkataannya, pikirannya, dan itu yang akan menjadi bagian yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu dengan tema Engkau sumber hayatku, ya. Dan kemarin kita sudah melihat bagian bagaimana Tuhan rindu kita menjadi hamba-Nya. Tuhan rindu kita menjadi pelayan-Nya, seperti Daud yang menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Dan memang itulah yang nyata dalam kehidupannya. Nah, demikian juga mari dalam hidup kita. Nah, pagi ini saudara, kita akan lanjut di dalam bagian yang kedua dari tema ini, dan kita akan masuk di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 36 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Mazmur pasal yang ke-36 ayat 2 sampai 5, saudara, saya akan bacakan, dan saudara bisa membaca dari rumah saudara masing-masing dengan Alkitab saudara. Boleh Alkitab cetakan, boleh Alkitab digital, yang penting benar-benar firman Tuhan, ya, bukan yang lainnya, ya. Oke, kita akan membuka dan kita akan menyimak firman Tuhan. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur 36 ayat 2 sampai 5. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang kengerian hidup orang fasik atau orang jahat. Saya percaya dan saya berdoa, saya berharap, saya rindu dengan sungguh-sungguh setiap kita yang mendengar firman Tuhan pagi ini tidak termasuk di dalamnya. Tetapi mari kita akan bersama-sama belajar, karena inilah pikiran Allah. Apa yang Tuhan ungkapkan tentang orang jahat? Apa yang Tuhan jelaskan tentang orang yang fasik kehidupannya? Kenapa saudara kita perlu belajar supaya kita mengerti dan kita mewaspadai hidup kita, sehingga kita tidak termasuk di dalamnya, kita tidak tinggal di dalamnya, dan kalau toh itu ada, kita cepat-cepat keluar, kita cepat-cepat tinggalkan, kita cepat
hadapanmu. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari katakan kepada kiri kananmu, saudaramu, suami, istrimu yang ada di dekatmu saat ini ya. Tentunya karena kita tidak berkerumun, hari ini kita tidak berkumpul dengan yang lainnya. Saudara bisa katakan kepada keluarga masing-masing atau kepada saudara kita yang sedang bersama dengan kita. Ayo katakan, yuk kita hidup sebagai orang benar yuk. Yuk kita tinggalkan yuk hidup yang jahat. Yuk kita tinggalkan hidup yang fasik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, hati manusia adalah sumber dari segala kata dan langkah lakunya. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Ya. Perhatikan kalimat ini dan saudara catat itu dalam hati saudara masing-masing. Hati manusia, saudara semua punya hati ya. Amin. Haleluya. Nah, hati manusia adalah sumber dari segala kata dan langkah lakunya. Artinya apa, saudara? Artinya dari hati itu timbul keinginan, dari hati itu timbul niatan, dari hati itu timbul pikiran, yang kemudian itu akan diwujudkan melalui langkah, itu akan diwujudkan melalui perkataan. Nah, bagaimana hati kita? Tentu kita yang tahu, saudara. Orang lain nggak bisa tahu. Bahkan suami istri pun kadang ada kalanya pasti nggak bisa mengerti hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara, mari kita waspadai hati kita. Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Amin. Saya nggak sebut ayatnya ya, saudara cari sendiri. Amsal ya. Nah, saudara, itu juga yang Tuhan Yesus pernah ungkapkan tentang orang-orang fasik. Ya, maaf, maksud saya orang-orang Farisi. Kita sedang membahas orang fasik, jadi saya keceplosan langsung fasik aja karena sama fa-nya ya. Tapi tentang orang Farisi, apa yang Tuhan katakan? Ya, dan itu memang bagian dari ciri kehidupan orang fasik memang ya. Saudara, coba kita buka sebentar dalam Matius pasal 12 ayatnya 33 sampai 34. Saya akan bacakan, saudara. Matius pasal 12 ayatnya 33 sampai dengan 34. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Maaf, saudara, salah sedikit. Matius 12 ayat 33 dan 34. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hei kamu keturunan ular bludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Jahat ya saudara, fasik. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hati kita dipenuhi firman, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi sumpah serapah, maka yang keluar juga sumpah serapah. Kalau hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, maka yang keluar adalah rasa syukur, ucapan syukur. Amin, saudaraku. Nah, jadi hati itu yang menjadi pusatnya, hati itu yang menjadi sumbernya. Ketika hati kita mantap dan yakin mengakui kepada Tuhan Yesus, ingat tema kita, Engkau sumber hayatku. Mantap, yakin, sungguh-sungguh, Engkau sumber hayatku.
maka kata dan langkah laku kita juga berpadanan dengan pengakuan kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hayat kita. Dan jelas saudara, hal ini berbeda halnya dengan orang fasik, orang jahat. Ya. Yang kalau kita pelajari dalam Mazmur pasal 36 ayat 2 sampai 5 ini saudara, ada kengerian yang luar biasa dari hidup orang yang fasik, hidup orang yang jahat, yang sering kali saudara itu menjadi penyesalan di kemudian hari. Ya, menyesal itu tidak pernah di depan saudara. Aduh, menyesal aku belum berbuat. Enggak. Tapi setelah kita melakukan kesalahan, setelah kita melakukan satu pelanggaran, setelah kita melakukan satu hal yang tidak berkenan pada Tuhan, saudara sadar, saudara kan menyesal. Aduh, kenapa kok aku lakukan itu? Ya toh? Nah, daripada kita menyesal, mari saudara kita menjaga hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, seturut dengan pikiran Allah, karena kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Nah, kita hayati itu dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya apa tuh yang menjadi ciri hidup orang fasik? Apa tuh yang menjadi ciri hidup orang jahat? Yang sudah kita baca tadi di dalam ayat 2 sampai 5 dalam Mazmur pasal 36 diungkapkan oleh pemazmur di sini. Dan tentu ini adalah pikiran yang Tuhan beri kepada pemazmur, sehingga menjadi pengajaran bagi kita, menjadi kewaspadaan bagi kita. Saudara, ada 8 hal cirinya yang bisa kita lihat. Nah, saya nggak tahu saya bisa selesai hari ini atau tidak, tapi saya sudah mempersiapkan semua. Kalau selesai, puji Tuhan, ya, karena waktu kita dibatasi selama streaming ini ya. Ya apa-apa saudara, yang penting firman Tuhan tetap kita nikmati. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa. Kalau kita sempat trouble sedikit ya, sempat hilang ya tadi ya, gak apa-apa, tapi sudah nyambung lagi kan saudara-saudara. Nah, yang belum bisa nyambung nanti bisa mengikuti siaran ulang, bisa dicek lagi, dibuka Facebooknya, atau nanti kami juga akan berusaha share bagi lewat YouTube. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, ada 8 ciri dari orang fasik. Yang pertama, saudara simak di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa demikian saudara, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Ayat 2 bagian A. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Apa cirinya? Lubuk hatinya dipenuhi dengan percakapan atau rancangan dosa. Itu ciri orang fasik saudara. Nah saudara, masing-masing ayo kita lihat hati kita. Hatimu saat ini penuh dengan apa? Saudara punya pikiran apa? Saudara punya niatan apa dalam hatimu saat ini? Yang tahu saudara, bukan saya. Dan tentu Tuhan tahu saudara. Ya, iblis sebenarnya nggak tahu hati kita kalau kita nggak mengatakannya. Tapi dia bisa menaruh pikirannya, menaruh keinginannya di dalam hatimu. Kalau engkau aminkan, maka jahatlah yang terjadi. Kalau engkau iyakan, maka itulah yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu saudara berawas-awaslah. Ciri yang pertama dari hidup orang fasik atau orang jahat, lubuk hatinya dipenuhi dengan percakapan atau rancangan dosa. Dosa itu apa toh? Kata gampangnya, kata singkatnya, pelanggaran. Pelanggaran apa? Kalau kita melihat kembali dari bahasa aslinya hamartia. Hamartia itu apa? Meleset dari sasaran. Sasarannya di depan sana.
180 derajat. Wah, jauh banget saudara. Meleset dari sasaran. Ketika saudara melempar sesuatu, sasaran di depan sana, tetapi saudara meleset, melenceng, maka itu tidak sampai kepada sasaran. Itulah dosa. Nah, Tuhan sudah punya sasaran dalam setiap hidup kita. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anaknya tinggal menggenapinya, tetapi kadang-kadang kita meleset, kadang-kadang kita nyimpang. Nah, ini menjadi dosa. Oleh sebab itu mari kita lihat hati kita. Apa yang ada dalam hatimu saat ini? Apakah rancangan Tuhan yang kau sedang pikirkan? Atau kau ingin balas orang yang jahat padamu? Atau kau ingin menyakiti saudaramu? Atau kau ingin menipu seseorang? Ngibul. Tahu ngibul? Ngibul itu tidak bermaksud menipu, cuma guyonan. Tapi guyonan yang ngapusi. Ngibul. Jangan saudaraku, ya, guyon boleh. Tuhan juga senang kalau kita bersuka cita. Apalagi hari-hari ini saudara, kita perlu terus bersuka cita untuk meningkatkan imun kita, ya toh, supaya kita kuat melawan pandemi ini. Kalau imunnya kuat nggak gampang diserang oleh virus. Virusnya bisa dikalahkan. Tapi kalau imun kita lemah, ya. Tapi bukan berarti gagal-gagal. Imunku kuat kok. Aku suka cita terus, wah aku hebat di dalam Tuhan. Terus saudara melanggar, nggak pakai masker. Nggak apa-apa cuma di situ. Nggak apa-apa cuma di depan rumah. Nggak apa-apa. Saudara sudah melanggar. Saudara sudah melenceng dari sasaran. Jangan remehkan loh saudara, kekasih dalam Tuhan. Mungkin saudara sehat, mungkin saudara kuat, nggak apa-apa. Kalau di sebelahmu ada orang yang nggak kuat, dan kebetulan karena saudara kuat, saudara bawa virus, saudara nggak apa-apa. Tapi orang di sebelahmu terkena semprotan dari dropletmu, orang itu sakit, bahkan bisa saja sampai meninggal. Saudara, tanggung jawab di tangan siapa? Oleh sebab itu saudara, mari hari-hari ini kita menjaga hidup kita sedemikian rupa. Dimulai dari dalam hati, lubuk hati kita. Nah, saudara, dosa atau pelanggaran ini juga punya arti pemberontakan, ya. Gak apa-apa ya, kita gak selesai hari ini, gak apa-apa saudara. Tapi saya rindu saudara bisa mengerti dan saudara bisa pahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga saudara benar-benar akan menikmati, mendapat sesuatu dari firman itu, ya. Dan saudara bisa terapkan. Kita sama-sama menerapkan firman Tuhan. Dosa atau pelanggaran punya arti juga pemberontakan. Coba kita bandingkan, kita lihat di dalam Mazmur 37 di dekatnya ya. Ayatnya yang ke-38. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 38? Perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Wow. Ternyata saudaraku kekasih di dalam Tuhan, bahwa dosa yang adalah pelanggaran, meleset dari sasaran itu, yang punya arti juga pemberontakan itu, berkaitan menyebutkan pelakunya sebagai pendurhaka. Dan jelas di situ disebut tentang orang-orang fasik. Apa yang dilakukan? Akan dilenyapkan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menjaga hati kita dengan sedemikian rupa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari
dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kita buka lagi saudara referensi ayat kita dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayatnya yang ke-13. Ini adalah pengakuan Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Dan ini hebatnya Daud saudara. Makanya Tuhan begitu cinta, Tuhan begitu sayang dengan Daud. Bukan dia orang yang tidak pernah berdosa, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia punya pengakuan dalam hidupnya. Dia tidak menyembunyikan dosa itu dari kehidupannya. Ya, apa yang dikatakan di sini saudara? Mazmur 51 ayatnya yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ketika kita sadar akan pelanggaran kita, ketika kita sadar akan pemberontakan kita, ketika kita sadar akan kedurhakaan kita, mari kita mau datang dengan rendah hati. Tuhan, jangan buang aku, ampuni aku. Saudara nanti bisa baca seluruh pasal ya. Mazmur pasal 51 itu pengakuan Daud yang luar biasa. Dan tidak ada salahnya itu menjadi pengakuan kita. Karena sesungguhnya kita orang berdosa. Tetapi oleh kasih karunia, oleh kemurahan, oleh penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh mengalami kelepasan. Oleh sebab itu mari kita terus menjaga hidup kita dengan sedemikian rupa. Saudara, kita buka lagi dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-27. Yesaya 43 ayat yang ke-27. Kalau saudara ketinggalan mencatat ayatnya atau membuka ayatnya, nanti saudara bisa putar ulang ya streaming kita, dan saudara bisa pelajari. Itu indahnya ya di dalam streaming, karena kita bisa ulang dan kita bisa belajar dan belajar lagi. Yesaya 43 ayatnya yang ke-27 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa. Ini bicara tentang Adam yang pertama. Dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Nah, ini saudara bukti bahwa manusia itu semua adalah manusia yang berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang benar. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kelepasan bagi kita, menjadi penebus bagi kita. Itu sebabnya saudara, ayo kita jaga hati kita. Amin. Karena memang kecenderungan manusia berbuat dosa. Tapi kalau kita terus menerus menguji hati, terus menerus menjaga hati, terus menerus bersekutu dengan firman-Nya, maka itu yang akan menolong kita untuk hidup sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita lihat lagi dalam Yesaya 59 ayat 13 ya. Saya akan berikan semua referensi ayat ini supaya saudara bisa mempelajarinya nanti setelah kita menyelesaikan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara bisa mengulangnya lewat streaming yang sudah diberikan. Yesaya 59 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Saudara perhatikan baik-baik apa yang dikatakan dalam Yesaya ini. Mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata.
diselidiki oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Masih ada ayat referensi. Yesaya 66 ayat 24. Nanti setelah Yesaya kita akan melihat kitab Yeremia, saudara. Yesaya 66 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Amin, saudara. Apa yang sudah saya katakan di depan saudara? Apa yang sedang kita bahas hari ini? Kengerian hidup orang fasik, orang jahat. Mungkin sekarang belum nampak, tapi nanti ini loh endingnya. Ini loh ujungnya. Kengerian. Ya. Tidak ada dosa yang membawa kenikmatan kekal. Semua dosa mendatangkan kengerian. Saudara, memang kita bukan orang yang tidak berdosa, tetapi mari kita terus belajar hidup, membuang dosa, menjauhi dosa, mematikan dosa dalam daging kita, dan hidup berkenan kepada-Nya. Jadi mulai dari hati kita. Sekarang kita lihat dalam kitab Yeremia. Yeremia 2 ayat 8. Apa yang dikatakan tentang hal ini? Demikian dikatakan, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudara perhatikan baik-baik ini firman Tuhan. Ternyata saudara, kehidupan dosa tidak hanya terjadi di dalam kehidupan jemaat biasa, orang Kristen biasa. Pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu siapa kita kalau kita menyombongkan diri, kita mengatakan bahwa aku gak mungkin berbuat dosa, aku gak mungkin salah, aku gak mungkin keliru. Oh saudara, fatal itu. Tapi mari kita sama-sama merendahkan hati. Tuhan, aku mau terus Engkau menyelidiki hatiku Tuhan. Amin. Haleluya. Ternyata kita memang tidak bisa menyelesaikan hal ini, saudara. Ya, kita akan menyelesaikan satu bagian ini saja untuk hari ini. Nanti yang akan datang kita akan masuk bagian yang kedua, ciri yang kedua dari orang jahat, orang fasik. Ya, lah, saudara kita lihat, siapapun bisa jatuh di dalam dosa. Sekarang kita perhatikan ayat Yeremia pasal 29 ayatnya yang ketiga. Kita akan agak cepat saudaraku kekasih dalam Tuhan, karena